Jadi ini kita di DDS kedua, kita bakal ngebahas sektor pelayaran, oke? Jadi ini spesifik sektornya doang, belum sahamnya ya. Jadi sahamnya nanti di yang lain aja lah ya, karena ini kita bilang sebagian apa, kayak secara garis besarnya, oke? Jadi sebelum itu jangan lupa selalu disclaimer on, oke guys? Ini cuma analisa gue, bisa jadi benar atau salah ya. Dan juga ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham. Jadi untuk rugi kalian tanggung sendiri, dan juga mohon maaf kalau gua ada salah ucap atau kata-kata ya. Jadi kalau kalian mau koreksi atau tambahin silahkan saja teman-teman. Oke, jadi kita bakal mulai diskusi kita untuk sektor pelayanan ini. Jadi mungkin teman-teman yang pemula ya, bagi kalian pasti kalian mikir sektor pelayaran kapal, kapal ya gitu-gitu aja lah, kapal semua sama lah ya, kapal namanya juga kapal gitu ya. Iya memang sama semua guys, oke, memang kapal kok, ini kapal. Tapi nah ini, jadi meskipun dia benar-benar namanya kapal, perkapalan, tapi dalam sektornya itu beda-beda. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke inti poinnya ya. Mungkin kalian pertanyaan, apa saja sih bedanya, Bang? Oke. Jadi perkapalan itu banyak ya. Ada yang tongkang itu bisa batu bara. Oke, terus ada perkapalan offshore, itu migas, pengeboran lepas pantai. Oke, terus ada kontainer, pengangkutan dan sebagainya. Itu banyak banget guys ya. Jadi ibarat ada apel nih. Tapi apel mana aja nih? Apel Fuji, apel Granny, apel jenis-jenis apelnya banyak, tapi tetap namanya apel kan. Oke, tapi rasanya beda-beda ya. Dan juga cara makannya juga beda-beda. Tapi bisa sih apel sama aja sih. Tinggal gigit aja. Tapi kan rasa beda kan. Jadi bedanya itu semua. Jadi kalau tanya gua, berarti cara lihatnya juga beda. Ya beda. Beda cuy. Jadi kalian tuh nggak bisa pukul rata semua guys ya. Kalian tuh nggak bisa pukul rata semua. Sorry, tadi ada belum ku silent, maaf ya. Jadi kalian tuh nggak bisa pukul rata semua. Oke, jadi kalian benar-benar mesti ngecek lagi nih. Oke, ini perkapalan, tapi di sektor mana dulu nih? Oke, di sektor migas kah? Kalau migas kalian otomatis harus lihat komoditas harga minyak. Ya, kalau misalkan batu bara, iya batu bara, tongkang itu kapal tongkang kan, batu bara. Atau offshore, nah offshore beda lagi. Itu kapal OSV, itu beda lagi. Apalagi kapal kontainer ngangkut-ngangkut barang itu juga beda lagi. Ya cara lain juga beda. Itu dipakai Baltic Dry. Oke, nanti gue kasih kalian lihat. Baltic Dry itu ini. Nah ini Baltic Dry. Oke, ini kontainer. Nah oke, jadi gue kasih tau kalian dulu. Nanti kita baru bahas lagi ya untuk cara lihatnya gimana ya, lebih mendalam. Oke. Nah, terus mungkin kalian pertanyaan lagi nih ya. Untuk offshore mungkin, kalau lokasi offshore tuh ada di mana? Nah, kalau untuk kapal offshore itu mungkin teman-teman bingung nih, onshore dan offshore. Offshore itu lepas pantai, berarti itu di tengah laut itu. Pengeboran di tengah laut gitu loh, kapal-kapal offshore. Jadi cara lihat juga beda. Kalau bagi gua ya pribadi ya, untuk kapal-kapal offshore ini ya, bisnisnya ini ya, dia tuh lebih ke sentimen sih. Sentimen karena apa? Kok bisa demand kapalnya makin sedikit, otomatis pengeboran lepas pantai itu demandnya bakal demand kapal itu makin tinggi gitu loh. Jadi kalau semakin banyak kapal yang dibutuhkan untuk pengeboran lepas pantai ya, ini yang gua tahu ya, karena gua dulu pernah megang Wins, oke. Jadi gua udah baca laporan keuangan annual report dan sebagainya. Jadi intinya itu kalau untuk offshore ini dia lebih ke momentum sih memang artinya sih. Jadi kalau demand lagi tinggi, otomatis itu kan kapal mereka bakal disewa terus tuh. Dapat duit. Belum lagi nanti kalau harga minyak naik, dapat. Cuman ya kembali lagi, perkapalan itu mereka beda sendiri ya. Nanti gue jelasin lebih detail lagi, oke. Nah, terus kita langsung ke intinya aja lah. Prospeknya gimana? Oke, jadi gue sesuatu bilang sama kalian ya. Jadi ini biar lebih jelas langsung. Nah, kalau untuk kapal kontainer, oke, prospeknya itu gimana? Jadi gini, kalian harus bisa membedakan namanya sentimen dan juga momentum. Kemarin kan kalau nggak salah saham perkapalan semua naik itu. Gara-gara ada yang berita Mediterania itu ya, yang nggak bisa dilewati. Jadi harus keliling lebih lebar lagi. Itu cuma sentimen sesaat, guys. Oke, itu cuma sentimen menurut gua. Karena gini ya, beda sentimen dengan krisis itu beda banget. Kalau krisis itu lebih long term. Contohnya apa? Masih ingat kasusnya yang krisis kontainer itu? Masih ingat kan? Makanya kenapa Samudra sama si Tamas, oke, ya, Tamas TBK ya, itu bisa terbang labanya karena Baltic Dry-nya naik. Harga kontainer naik, oke. Jadi ini gue bilang sama kalian. Nah, harga kontainer naik, gitu loh, naik. Jadi kalau bisa nanya kalian, jadi bang, kontainer bisa naik lagi? Ya tergantung momennya bro. Kalau untuk masalah kontainer ini momen.
Oke, momen kenapa? Kalau ada krisis, ini bakal long term. Seperti kayak, ya kayak tadi gue bilang, krisis kontainer gitu loh. Tapi, gue nanya kalian, ada nggak sekarang masalah krisis kontainer lagi? Udah nggak ada kan? Supply-nya udah stabil kan? Jadi harganya ya, lu nanya gue apakah naik? Ya, tergantung sentimen, tergantung apa dulu nih beritanya nih. Kalau misalnya lagi bilang, kita kembali krisis kontainer tenggelam atau gimana, kita nggak tahu apa yang terjadi di perairan gitu loh. Bisa aja ada something happen gitu, kita nggak bisa tebak gitu loh. Namanya juga kalau apalagi ada harga berjangka kayak gini ya, itu bisa fluktuatif tuh gitu loh. Jadi kalau nanya gue, bang, jadi prospeknya gimana? Kalau gue pribadi ya, ya kalau untuk harga Baltik masih segini ya, harga Baltik per hari ini tanggal 24 bulan 12 ya, itu 2000. Ini dalam London ya nih. Berarti pound sterling gitu loh. Baltic Dry. Coba kita lihat 5 tahun terakhir. Nah, kan kemarin di sini yang booming sampai 5.000. Makanya kenapa saham Samudra Matamas bisa terbang waktu tahun 2022 nggak salah ya. Bentar lagi coba kita cek dulu ya, biar kita confirm dulu nih. Iya, 2022 awal kan. Ya iya, karena 2021 bulan Oktober itu udah rally gila banget. Jadi kalau nanya gue sekarang apakah bisa kejadian lagi, gue nggak tahu. Gue nggak tahu guys soal ini. Karena kenapa? Ya, gini loh, memang dia pernah di 2008 ini lebih gila lagi nih. Nah, krisis kontainer ini 10 tahun sekali nih kayaknya ini. Nah, ini 2008 apa? Krisis kan? Krisis bubble properti kan, pecah kan, kredit macet dan sebagainya kan, terbang, tapi langsung jatuh lagi nih, gitu loh. Jadi ini juga sama kan, ini kenapa? Ini kan after COVID nih, after COVID, dan tuh supply demand untuk kontainer tinggi, tapi supply nggak ada, karena kan dulu waktu COVID kan kapal-kapal kan pada mandek, tapi kontainer kebutuhannya makin lama makin tinggi. Pas ketika kontainer saham-saham perkapalan udah bisa aktif lagi, otomatis itu kan melonjak harganya. Kayak gitu cara lihatnya. Gitu loh. Oke. Nah, tapi gue bilang sama kalian semua ya. Ini penting banget. Ini sangat penting. Kalian sadar nggak sih? Semua saham perkapalan itu PBV relatif rendah. Lo tau nggak kenapa? Semua saham perkapalan, mau dari sektor apapun. Mau tau kenapa? Karena perusahaan perkapalan ya, buat gua pribadi ya, itu profitnya nggak bisa gede-gede amat. Nggak bisa. Bisa kecuali ada momentum tertentu. Makanya gue bilang sektor perkapalan juga momentum sih mainnya sih. Secara PBV under value. Ini kaidah value investing sih sebenarnya sih. Contoh aja kayak Sochi lah. Nah, mungkin kalian nanya gue lagi nih. Kalau Sochi itu kan migas. Ya, itu sama Bull. Sama itu mereka tuh kayak kalau Wintermar sama Logindo lead itu offshore. Jadi di bursa cuma ada 2. Wintermar sama Logindo itu offshore. OSV kapal itu beda, itu lepas pantai, itu migas juga, oke. Nah, kalau Pelita Samudra sama MBSS itu kan lebih ke batu bara, tongkang. Gitu. Jadi setiap perusahaan ini mereka punya momentumnya masing-masing. Nah, kalau sentimen itu bakal gerak semua. Sentimennya kayak kemarin tadi gue bilang itu loh, yang Mediterania itu naik semua perkapalan gitu loh. Soalnya kan kena semua kapal gitu loh kan. Jadi sesar aja sih. Kemarin dia nanya gue nih, Bang, jadi kalau perkapalan yang masalah sentimen kemarin tuh itu bakal long term atau sesaat? Sesar aja sih menurut gue sih. Karena apalagi ini kan karena ada pengaruh dari perang itu kan. Jadi kayak gue bilang, perang itu nggak bakal selamanya, bro. Bakal berakhir gitu loh. Ya. Jadi bagi gue ini cuma sentimen sesaat aja. Oke? Kecuali kalau dibilang krisis lagi, krisis kapal tongkang kayak atau kapal OSV krisis kayak atau kapal atau kontainer krisis, itu long term. Itu bisa beggar. Itu bakal laba gede-gedean itu karena harga demand-nya tinggi. Nah, jadi satu lagi nih, ya gue bilang sama kalian ya. Kenapa kalau gak ada momentum? Misalkan nanya nih, Bang, berarti kalau gak ada momentum susah dong. Ya susah. Untuk tipe-tipe kapal susah. Kenapa? Satu masalah mereka. Maintenance. Ini yang gue mau bilang nih, ya. Maintenance. Perkapalan ini karena PV itu murah ada alasan juga. Bukan karena labanya kecil doang. Laba mau bilang gede ya nggak gede-gede amat. Mereka tuh ketutup sama beban tau.
Kalian sadar nggak sih? Coba kalian cek laporan keuangan atau annual report. Perkapalan itu maintenance-nya mahal loh. Mahal loh. Lu mau utang lu rendah atau tinggi pun, kalau di perkapalan ini gue merasa yang jadi masalah tuh maintenance. Maintenance kapal tuh nggak mahal, nggak murah bro. Mahal itu maintenance-nya itu. Makanya Pak Lo sendiri, beliau ngomong, correct me if I'm wrong, oke. Waktu beliau melepas MBSS, beliau ada mention kan, perkapalan itu maintenance-nya mahal. Ya kan? Jadi, ya ada alasan beliau kenapa lepas MBSS-nya. Tapi beliau kan profit 200% atau 300% tuh beggar di sana MBSS dulu kan. Jadi kemarin udah nanyakin lagi nih, kok gimana nih bang, gimana nih kok MBSS menurut lu gimana? Ya kalau bagi gue sih udah mahal ya. PBV 0,68 untuk perkapalan itu udah mahal loh. PBV perkapalan itu kalau kalian mau masuk, itu bagi gue ya itu 0,2-an itu. Karena memang rata-rata kayak gitu semua. 0,6-an itu udah tinggi loh buat gue. Karena sektornya ini, sektor perkapalan ini gitu loh. Jadi benar-benar kalian tuh harus lihat ke Bali ya. Kalian tuh beli perkapalan tipe apa dulu nih. Gitu loh. Tapi kalau overall sih ya gitu. Bagi gua ya guys ya. Jadi gua lihatnya kayak gitu untuk perkapalan. Jadi kalau misalnya nanya kalian nanya lagi. Jadi prospek untuk tahun depan gimana bang perkapalan ini? Nah, mungkin pertanyaan lagi dari kalian kayak gitu ya. Jadi prospeknya tahun depan gimana? Gua merasa bakal biasa aja sih, gue bilang sih. Nggak ada yang begitu menarik lah, gue bilang lah. Ya, kecuali satu sih, Sochi sih. Kalau gue sih Sochi, gue demen. Gue demen. PBV murah, labanya gede. Nah, itu yang kayak gue bilang sama kalian. Labanya gede, tapi saham perkapalan tuh PBV murah-murah semua tuh. Ya, kayak gitu. Tadi gue bilang, kalian harus ngerti sistem kerjanya. Gitu loh. Lu lihat ya. Kayak bisnis. Iya, maintenance-nya tinggi apa? Teknologi. Mahal itu maintenance. Apalagi? Perkapalan. Mahal itu maintenance. Apalagi? Bisnis EBT. Mahal itu maintenance. Karena teknologi. Karena berkaitan dengan teknologi. Kalian kira kalau perusahaan-perusahaan kayak gini, kapal-kapal gini nggak butuh teknologi? Butuh, bro. Jadi berkaitan dengan teknologi itu mahal, cuy. Mahal, cuk. Gitu loh. Mahal. Ya, jadi nggak murah. Ya, nanti baca lagi tuh laporan keuangan tuh bebannya tuh gede itu. Belum lagi kalau misal harga minyak naik. Jangan salah loh, kapal-kapal itu mereka butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Minyak. Itu seperti saham kalau kontraktor batu bara itu juga bebannya di sana minyak. Masalah semua di minyak. Pokoknya ada berkaitan dengan kayak vehicle, kendaraan, ya kapal termasuk kendaraan sih. Ya, kayak kapal, kontraktor, mobil dan sebagainya gitu, itu butuh bahan bakar bro, gitu loh. Pesawat apalagi, ya, apalagi kalau sektor pesawat itu lebih gila lagi sih gitu loh. Nanti sektor pesawat kita baru bahas yang untuk selanjutnya ya. Jadi ini kita fokus di kapal dulu. Tapi gue kasih kalian tahu dulu nih, gambaran besarnya gimana gitu loh. Ini yang gue udah analisa ya, udah gue selidiki selama setahun ini ya soal masalah perkapalan ini, karena gue memang udah pernah pegang banyak sih. Wins gue udah pernah pegang, lead gue udah pegang juga, kalau yang Soichi gue udah pernah pegang juga gitu loh. Cuman gue ada melihat sesuatu yang ini kayak belum dulu dah. Gue cari perusahaan, kalau misalnya gue nemuin perusahaan yang lebih profitable ya gue masukin dulu gitu loh. Ini ntar aja, karena ini masih ya kayak gue bilang bro, momen bro. Kalau bagi gue sih belum lah, masih belum. Tapi kita nggak tahu ke depan. Namanya momentum itu kapan aja bisa terjadi. Oke guys, jadi kalau kalian benar-benar tertarik sama sektor perkapalan ini, kalian cari tahu dulu nih, bisnisnya gimana nih yang kalian mau beli ini. Kalau Pelita Samudra Shipping itu kan batu bara juga, gitu loh. Jadi kalau misalkan nanya gue lagi, kalau perkapalan batu bara, apakah tergantung faktor harga coal juga? Oh jelas, semakin tinggi harga coal, semakin tinggi pula biaya untuk batu bara. Kenapa? Karena demand-nya makin tinggi. Demand makin tinggi, supply-nya kan nggak banyak gitu loh. Mahal. Jadi kalau untuk komoditas batu bara gini, minyak dan sebagainya, itu tetap dipengaruhi sama harga komoditas meskipun ini perkapalan gitu. Cuma pokoknya itu aja gue bilang sama kalian ya. Yang buat bikin sama dari perkapalan semua, masalah cuma satu, maintenance. Udah. Maintenance-nya mahal, asli. Mahal, oke. Cuma masalah itu doang sih, bebannya besar di sana aja sih.
Tapi ya kayak gue bilang, valuasi tetap murah gitu aja. Oke teman-teman, semoga ini jelas ya guys ya. Jadi sekali lagi gue bilang ya, oke, disclaimer on selalu ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu saham. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri, oke guys ya. Jadi ini analisa gue doang. Jadi bisa jadi benar atau bisa jadi salah ya. Sekali lagi gue mohon maaf ya sejauh ini ya kalau misalnya gue ada salah kata-kata ya teman-teman ya, dan juga koreksi saya. Oke, koreksi gue. Gue senang sih sebenarnya sih ada teman-teman yang di video-video gue ada yang bantuin koreksi dan sebagainya. Gue pun nggak sadar kadang gitu gue ngomong gimana kan. Oke, tapi thank you banget teman-teman ya. Jadi gue pun bisa belajar dari kalian juga. Oke, jadi ya sampai jumpa di Dadas berikutnya. Oke guys, jadi thank you banget ya guys. Oke, selamat tahun baru. Ya tahun baru sih, ini udah mau tahun baru guys. Oke, jadi semoga kita tahun depan tambah cuan semua. Oke guys, ya. Oke, jadi kalau kalian yang mau join ke live kita silakan aja. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol diskusi saham juga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau join ke Telegram kita bisa juga. Tenang, di Telegram gua itu kita nggak ada sinyal-sinyal lebay nggak jelas kayak gitu. Oke, kita kau kira sinyal Silent Hill, tadi kejar sama Pyramid Head baru tahu. Oke, jadi intinya kayak gitu. Di Telegram ini kita cuma bahas saham-saham kayak diskusi aja. Kalian misal kalian mau berdiskusi dengan teman-teman lain silakan. Jadi kita tuh benar-benar fair ya. Kita di dalam Telegram kita itu juga pokoknya fokusnya bisnis aja dah. Nggak ada namanya pom-pom saham, nggak ada namanya sinyal-sinyal gitu, nggak ada namanya tarik-tarik garis apa itu dan sebagainya, nggak ada. Oke, jadi kita benar-benar di dalam itu berpikir. Oke, jadi saham itu investasi gampang guys. Oke, jadi yang kita butuhkan cuma berpikir dan kita analisa itu aja. Oke, jadi ya I will see you on next DDS. Oke, dan kalau mau bisa kita ngobrol-ngobrol terus ya silakan join ke Telegram kita, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, dan juga join ke live kita aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, jadi santai banget ini. Oke, jadi ya bye bye.